Oke, Assalamualaikum Bu Riani. Waalaikumsalam Bu Erlin. Apa kabar Bu Erlin? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bu Riani? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kita Iya baru Ibu, komunikasi lagi ya. baru komunikasi lagi. Udah long time no see ya Bu ya. Iya, Tapi kira-kira Ibu punya waktu nggak 10 menit aja untuk oh kita ngobrol bareng Bu? iya, siap, insya Allah ada Bu Erlin. Untuk Untuk teman waktu ngobrol saya. Bu. Iya, hanya ngobrol ya. Senang bertemu dengan Bu Erlin. Bisa untuk ngobrol kembali. Ya, bagaimana Bu Erlin? Ada yang mau diceritakan? Iya Bu, kebetulan kan Ibu dari sekolah luar biasa Bu ya. Jadi Iya. saya pengen sedikit cerita tentang siswa di sekolah saya Bu. Iya. Susah memang kalau untuk cerita di sekolah saya karena kan tidak ada yang basicnya seperti Ibu gitu ya. Jadi Bu, di sekolah saya tuh ada seorang siswa yang pendiamnya luar biasa Bu. Anak ini introvert banget, dia sampai uh, sering menyendiri, kemudian kalau misalnya saya tanya pun seperti biasa kayak pembiasaan saya dalam pembelajaran, oke, good morning, saya panggil namanya pun tetap dia diam, kalaupun dia berbicara suaranya sangat kecil. Jadi entah itu dia malu atau bagaimana juga saya bingung Bu. Jadi mungkin saya butuh teman ngobrol yang memang banyak sekali pengalaman tentang anak-anak seperti ini Bu. Jadi Ibu kayaknya orang yang cocok nih kalau saya diajak ngobrol. Tidak Bu, hanya pengalaman saja mungkin yang berbeda. Oke Ibu Erlin, Iya. tadi kan Ibu bercerita terkait dengan adanya siswa Ibu di sekolah yang pada saat Ibu Mm. mengajar. Mohon izin Bu Erlin, kalau Ibu mengajar bahasa Inggris kelas berapa? Bahasa Inggris ya? Saya mengajar bahasa Inggris kelas 7 dan 8. Nah, kebetulan siswa ini anak kelas 7 baru masuk kemarin, Oh, anak kelas semester 7 ini. Ya, maksudnya tahun ini. tahun ini. Jenis kelaminnya perempuan Iya. ya Ibu? Iya, betul, Bu. Perempuan. Perempuan. Nah, Gimana ya, Bu? Aduh, saya jadi bingung deh. iya, sebelumnya Ibu sudah mendapat informasi belum terkait dengan karakteristik anak ini? Jadi ketika pendaftaran Oh karena siswa iya, baru ya Bu ya, heeh heeh. itu Iya, bagaimana Ibu? saya tuh sebenarnya kalau untuk pas pendaftaran tidak ada tes tes apa ya, tes khusus ya, Bu, ya, hanya tes biasa, tes, tes awal aja, diagnostik biasa, cuman tidak terlalu detail. Nah, tapi saya sedikit tahu dari, wali kelas, yang wali kelas ini ternyata, kenal dengan anak ini gitu loh, Bu. Jadi rumahnya memang satu daerah cuman nggak deket, tapi wali kelas ini juga tahu, saya sering, nanya sih ke wali kelasnya, "Ini anak kenapa ya?" Gitu. Tapi belum nemu solusi gitu loh, Bu, Eh, kalau art- ngobrol sama wali kelas gitu. Iya, artinya Ibu sudah mendapatkan kemampuan tes diagnostik ya Bu ya terkait pembelajaran, tapi perkembangannya tidak tidak ada data-data yang didapat oleh pihak sekolah Iya, maupun belum pihak ada, guru ya iya. Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu Betul. mendapat informasi dari wali kelasnya gitu. Hanya saja belum maksimal informasi yang Ibu Mhm. dapat. Nah, kalau kira-kira Ibu Nah, untuk wali kelas sendiri itu informasinya seperti apa yang Ibu dapat dari wali kelas terkait dengan siswa Ibu mmm, ini? kal kalau saya waktu ngobrol sama wali kelas sih, beliau bilang dia cerita sedikit kalau siswa ini sebenarnya, anak broken home yang orang tuanya sudah berpisah, kemudian dia tinggal bersama neneknya. Nah, neneknya itu ngurusin 2 anak dari orang tuanya. Jadi, anak perempuan ini punya adik laki-laki, masih berumur, 6 tahun kalau nggak salah. Terus, katanya sih kalau di rumah juga kayak gitu, cuman kalau ngobrol sama adiknya ada suaranya. Cuman kalau di sekolah tuh sulit banget membuat dia bicara gitu. Walaupun bicara pasti suaranya pelan sekali. Nah, kemudian
Saya tanya lagi ke wali kelasnya, di rumahnya ada siapa aja gitu kan. Di rumahnya tuh hanya ada neneknya sama pamannya, paman sama bibinya, tapi orang tuanya udah pisah, jadi tinggalnya masing-masing gitu. Jadi yang dititipkan anaknya aja, karena kalau nggak salah mamanya tuh kerja di luar, ayahnya sudah nikah lagi gitu. Itu sih yang saya dapat cerita dari wali kelasnya. Oke, artinya anak ini merupakan anak broken home, tinggal bersama neneknya. Dia memiliki adik laki-laki yang usianya 6 tahun ya. Dan di rumahnya Iya, itu ada nenek dan pamannya. Nah, artinya ini dari wali kelasnya ya, Bu ya. Nah, iya apakah hanya betul. pembelajaran Ibu saja anak ini diam Mmm, atau ada Kalau pelajaran? saya sering ngobrol sama guru lain sih sebenarnya sama, untuk pelajaran bahasa Indonesia, kemudian matematika juga sama, anak ini pendiam sekali, jadi kurang bersosialisasi dengan teman. Kalaupun berkelompok, itu biasanya anaknya tidak aktif sendiri gitu loh, Bu. Walaupun berkelompok sama teman-temannya suka diajak, tapi dia suka sendiri walaupun duduknya bareng-bareng gitu, karena terlalu pendiam itu. Iya. Ya kalau menurut Ibu anaknya pendiam berarti introvert ya mungkin ya. Iya, saya juga nyimpulin sih kayak gitu, kalau anaknya introvert sekali yang susah bersosialisasi dengan siswa lain. Iya. Kalau sejauh ini harapan dari pembicaraan kita ya Bu ya. Nah, artinya dia memang memiliki permasalahannya di rumah broken home tadi. Harapan Ibu sebagai guru mata pelajaran ya terhadap anak ini seperti apa, Bu? Kalau harapan saya sih sama seperti anak-anak lain, kalau saya ingin dia itu bisa bersosialisasi dengan baik, mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak dijauhi teman karena dia terlalu penyendiri. Kemudian kalau untuk pembelajaran sendiri, dia bisa mengungkapkan atau bicara tentang apa yang dia bisa. Seperti itu sih kalau ya harapan saya inginnya gitu. Ya, artinya Ibu sudah memberikan harapan anak ini untuk bersikap, untuk bersosialisasi dengan baik ya. Wah, hebat sekali Ibu ya. Mesti untuk bekerja sama mungkin ya terkait untuk Iya. bekerjasama untuk menjalin komunikasi dan melakukan pembelajaran dengan baik. Nah, Ibu hebat sekali memiliki harapan untuk pengembangan siswa Ibu ya. Nah, selanjutnya terkait dengan hal tersebut, Ibu sudah menuliskan harapan-harapan, kira-kira yang menjadi prioritas Ibu untuk mengatasi hambatan siswa Ibu ini seperti apa, Ibu? Kalau yang pernah saya coba sih di jam pelajaran saya maupun di luar, saya lebih agak sering ngajak ngobrol, Bu. Biasanya jam istirahat itu karena saya kan jam pelajaran saya sebelum istirahat, sehingga saya kadang suka, ngikut ngobrol sama anak-anak. Nah, nanti, ini saya, ajak dia ngobrol, tapi gitu Bu, tetap kalau saya ajak ngobrol tetap suaranya pelan, tapi memang bersuara. Memang dia menjawab apa pertanyaan saya, hanya suaranya saja yang kecil. Karena saya beri semangat, "Ayo dong suaranya diperbesar," seperti itu. Mungkin nanti, saya mau coba, anak yang lain bisa mengajak dia untuk sering ngobrol sehingga, nanti dia lebih, lebih nyaman di kelas, lebih nyaman dengan teman-temannya, sehingga dia bisa bersuara agak lebih tinggi, walaupun tidak banyak bicara gitu. Wah, hebat sekali Ibu memiliki prioritas strategi untuk pendidikan anak ini ya, agar dia lebih maksimal, terutama untuk berinteraksi komunikasi, mengeluarkan suara dengan jelas, sehingga Ibu dan Mhm. teman-temannya bisa mendengarkan dengan baik. Terkait dengan prioritas yang Ibu sebutkan tadi, yang mengajak ngobrol anak ini pada saat Ibu istirahat, selanjutnya um, menjelas atau suara Ibu diperjelas, dikeraskan supaya anak ini mendengar Mhm. lebih fokus, dan selanjutnya mungkin mencari alternatif anak lain untuk mengajak siswa Ibu ini untuk berbicara ya. Nah, dari prioritas yang Ibu sebutkan ini, mana yang lebih prioritas untuk Ibu segera terapkan kepada siswa tersebut?
Sepertinya saya mau ngajak teman-temannya aja untuk lebih berkomunikasi banyak sama dia, karena kan teman-temannya lebih banyak berkomunikasi di kelas, karena kan saya guru mata pelajaran. Jadi hanya paling ketemu cuma 2 jam, seminggu 2 kali. Tapi kan kalau teman-temannya bisa tiap hari, mungkin saya kayaknya akan membuat strategi tersebut yang bekerja sama dengan wali kelas supaya nanti, bisa sama-sama meningkatkan, kepedean atau kepercayaan anak ini supaya lebih sering berkomunikasi dengan temannya gitu kali Wah, ya, Bu, ya? ya luar biasa ya Ibu, motivasi untuk bekerja sama dengan teman-teman anak tersebut ya. Nah, selanjutnya terkait refleksi yang Ibu tadi berikan mengajak anak-anak lain untuk bisa berinteraksi pada siswa ini, artinya ada aksi ya, rencana. Kira-kira seperti apa Bu untuk penyelesaiannya itu, estimasinya, waktu yang disiapkan untuk kegiatan Nah, tersebut? ya mudah-mudahan sih, tidak lama ya, tapi akan saya coba mulai minggu ini, hari Senin lah nanti saya akan coba kalau sebenarnya sudah dimulai, cuman, akan lebih intensif lagi. Memang saya belum komunikasi sama wali kelas sih, tapi saya akan komunikasikan lagi dengan wali kelas mulai hari Senin gitu. Wah, suatu rencana yang baik ya Ibu ya. Mohon izin Bu, terdengar suara saya di sini hujan. Iya, Oh, masih terdengar terdengar, ya? Bu. Oke, Iya. siap. Aduh, Ibu keren sekali. Rencana yang sudah sangat strategis, selanjutnya sudah sesuai dengan harapannya Ibu. Saya hanya menunggu kabar baiknya Ibu, tapi saya Iya ingin bertanya Bu, bagaimana iya, perasaan Ibu setelah kita seperti ini membicarakan topik si mmm anak. agak plong sih, Bu. Jadi, jadi saya kebayang gitu loh, mau ngapain nih sama anak gitu loh, Bu. Kadang kalau saya ngobrol sama, temen memang ada yang care sama ada yang enggak, atau mungkin, background pengalaman dengan siswa yang seperti ini agak sedikit. Jadi, sama aja sama saya mentok gitu loh. Pas ngobrol sama Ibu, alhamdulillah agak terbukalah strategi-strategi yang mungkin bisa saya kerjakan. Luar biasa ya Bu, rasa penasaran Ibu akhirnya bisa diterapkan nantinya kepada siswa Ibu terhadap anak yang pendiam atau introvert ini. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih ya, Bu. Ya, Maaf mengganggu waktunya. Terima iya. kasih. Ya, Terima kasih. sudah. Selamat siang. Iya, selamat. Alhamdulillah 13 menit ya Parian. Sudah. Ya. Saya udah deg-degan, jempolnya banyak banget ya tadi. Sama saja. Kalian aja nanti ya feedbacknya ya. Lanjut aja. Oh, lanjut ya. Lanjut Oke, aja. siap. Jadi siap-siap Bunda Oke. Sri dan tadi Ini Bunda sudah Sri mulai direkam. mengomentari Bu Sudah. Erlin, Bu Dina mengomentari Bu Dian. Siap? Enggak. Kamera action. Selamat siang Bu Erlin. Selamat siang Bu Riani. Apa kabar Ibu? Kabar baik Ibu. Ibu mohon maaf diganggu, boleh Bu? Iya, boleh banget Bu. Kebetulan saya lagi nggak ada jadwal nih. Lagi Wah. ngotak-ngatik aja nilai. Oh, Kenapa Bu? Oke. Bu, saya minta waktu Ada yang bisa dibantu? 15 menit ya Bu ya. Oh, boleh banget. Iya, Mangga Ibu, ada apa? Iya. Jadi deg-degan ini Bu, datengin saya tiba-tiba. Ini Bu, saya rada galau sedikit ya, artinya terkait dengan penjadwalan di sekolah Bu. Kebetulan saya di SLB Bu, diamanahi kelas 6 Ya. SDLB dan sebagai terapis juga. Nah, pada saat ini kan sedang persiapan untuk ujian Bu, anak SD yang kelas Ya. 6. Nah, artinya perlu memang untuk bimbingan yang maksimal ya Bu ya, apalagi anak dengan kemampuan anak-anak saya yang berbagai macam karakteristik. Nah, selanjutnya untuk penjadwalan terapi. Nah, memang sebenarnya sudah ada program Bu di sekolah itu untuk dilakukan terapi. Nah, kalau misalnya mereka itu terapi sebulan sekali di kelurahan, tetapi itu kuota Bu, kuota sesuai dengan zonasi. Nah, memang banyak yang di sekolah saya itu mendapatkan pelayanan terapi itu tadi karena kuota akhirnya mereka tidak gitu.
Nah, karena kebetulan saya ada layanan terapi di sekolah, nah ini untuk penjajal orang tua itu berharap Bu ingin mendapatkan terapi anaknya di sekolah, tetapi terkait dengan waktu kegiatan belajar mengajar itu jam 10 selesai. Nah, anak-anak yang ikut terapi itu anak-anak kelas kecil Bu, kelas 1, kelas 2. Nah, biasanya anak-anak kelas kecil itu setelah melakukan kegiatan belajar jam 10 itu belum jam 10 aja udah mau minta pulang, udah rewel gitu. Iya, Karena iya. bosan ya mereka. Nah, tapi kan orang tua berharap seperti itu, Bu. Ingin Iya, melaksanakan kegiatan terapi. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya tuh pengen dua-duanya berjalan, Bu. Saya bisa melakukan pemantapan, tuh. iya. Selanjutnya saya bisa melakukan terapi, tapi keterbatasan SDM, Bu. Guru di saya juga udah banyak pensiun. Nah, seperti Bu, kira-kira bagaimana ya, Bu ya, bisa mencapai itu semua dengan baik? Luar biasa sekali Bu Riani ini. Jadi selain Ibu sebagai perwalian kelas 6, Ibu juga sebagai terapis. Alhamdulillah luar biasa, saya angkat 2 jempol, keren Ibu. Nah, jadi kenapa Ibu sampai ditugaskan menjadi wali kelas juga, kemudian menjadi terapis juga, karena mungkin kepala sekolah Ibu sudah mempercayakan Ibu dengan hal ini, karena sudah tahu kemampuan Ibu mampu untuk melaksanakan kedua-duanya. Nah, menurut Ibu kira-kira yang paling prioritas di antara menjadi perwalian dan memberikan penguatan untuk ujian di kelas 6 sama terapis untuk kelas bawah tuh kira-kira menurut Ibu prioritas yang paling harus Ibu laksanakan terlebih dahulu apa, Bu? Yang sudah pasti saya sebagai wali kelas, Bu, untuk memantapkan siswa siap persiapan untuk ujian. Nah, terus ya kalau bisa memberikan pelayanan terapi. Nah, ini sekarang waktunya Ibu, waktunya itu bagaimana saya Hmm, bingung gitu. jadi masalah di waktu ya, Bu ya? Iya. Nah, sekarang kalau masalahnya di waktu, kira-kira nih Ibu punya waktu dari setiap hari ini full time kah? Atau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang full, ada separuh waktu gitu yang bisa dipakai atau gimana, Bu? Kalau untuk kegiatan di sekolah ya Bu ya, itu Senin sampai Jumat, hanya ada waktu kegiatan secara bersama-sama itu, maksudnya bersama-sama dengan rekan-rekan guru yang lain itu bisa kepegang ya Bu, itu hari Kamis dan Jumat. Jadi itu tidak pembelajaran di Hmm. kelas. Itu Bu, seperti itu. Oh, gitu. Berarti Ibu punya jam kosong dong. Nah, ya luar biasa Bu. Jadi kalau misalnya mungkin di situ Ibu sudah sebenarnya Ibu sudah bisa merancang. Nah, kira-kira kalau misalnya ketika ada jam kosong, mungkin Ibu bisa menyesuaikan atau bagaimana? Mungkin Ibu punya strategi sebelumnya? Pernah nggak Sebelum Ibu? Maksudnya pernah nggak dulu pernah kejadian hal seperti ini nggak Bu? kalau dulu tuh pernah kejadian ya akhirnya ya itu Bu digantikan ke tempat lain karena ya itu tadi Hmm. kendalanya kan waktunya anak-anak untuk terapi itu jam 10 kalau memang ada pos untuk kegiatan tersebut. Sementara kalau jam 10 itu anak-anak ya sudah bad mood Bu. Kalau misalnya awal dia Hmm. belajar pagi itu udah setelah pulang itu ya pulang, tidak melakukan kegiatan. Nah, Hmm. biasanya kalau kegiatan Kamis Jumat itu bukan kosong sebenarnya Bu saya, hanya saja kegiatan itu bisa dilakukan bersama-sama. Jadi kegiatan untuk olahraga dan keagamaan. Nah, itu semua Hmm. kelas ikut serta gitu. Nah, seperti itu Nah, Bu. oke. Jadi Ibu sebenarnya udah punya pengalaman tersendiri ya, yang kemarin itu sudah pernah. Nah, kira-kira Ibu ada strategi yang khusus yang bisa memfasilitasi kedua hal yang penting ini, Bu? Karena Ibu udah pengalaman loh dan luar biasa Ibu sudah punya pengalaman dan ditambah lagi untuk yang semester sekarang Ibu dipercayai sebagai terapis juga, sebagai perwalian kelas 6 juga. Ibu pasti bisa, saya yakin deh kalau Ibu pasti bisa untuk mengatur waktu ini. Nah, karena pengalaman itu mungkin, adakah strategi yang bisa menjadi perbaikan dari pengalaman sebelumnya, Bu, yang tadinya harus dialihkan ke tempat lain, tapi sekarang, Ibu bisa mengatasinya sendiri?
Ya, artinya nanti saya akan berusaha coba ya Bu ya, membuat penjadwalan untuk di hari Kamis atau Jumat. Paling tidak itu 2 minggu sekali, karena tidak mungkin saya setiap Kamis Jumat itu saya tidak ikut kegiatan keolahragaan ataupun kesiswaan dengan kelas-kelas yang lain gitu. Hanya mengikuti terapi. Nanti saya coba buat jadwal untuk terapi, siapa-siapa saja anak yang butuh untuk terapi, dan untuk kegiatan kapan itu terapinya akan dimulai. Nanti akan saya buatkan Bu jadwalnya. Saya yakin Ibu bisa. Jadwal, kalau sudah terjadwal berarti Ibu sudah punya settingan. Luar biasa Bu, jadi Ibu udah bisa itu bikin jadwal sendiri, udah nggak bentrok lagi ya Bu ya. Iya. Nah, ketika Ibu sudah punya strategi, bagaimana cara Ibu untuk mengaplikasikannya nanti? Mungkin ada orang atau guru, teman yang bisa membantu atau yang bisa ikut serta mengimplementasikan rencana-rencana Ibu yang tadi? Ya, artinya nanti saya butuh teman-teman ya yang ada di sekolah, karena satu kelas itu ada 2 rombel. Nanti saya bisa minta tolong yang ada di kelas saya, dan selanjutnya untuk guru yang kelas kecil tadi untuk bisa berkoordinasi terkait dengan murid-murid yang membutuhkan layanan terapi, dan mungkin nanti bisa bekerja sama juga dengan orang tua untuk konfirmasi untuk penjadwalannya. Wah, ya keren Bu. Iya betul ya Bu ya. Wah luar biasa Ibu, pasti dekat dengan orang tua ya Bu ya? Insya Allah. Nah, berarti Ibu sudah bisa memaksimalkan SDM. Tadi Ibu bilang Ibu kekurangan SDM, ternyata SDM-nya banyak lah Bu. Kalau sudah kalau sudah disebutkan, ternyata ada teman juga, ada orang tua juga, luar biasa Bu ya. Nah, setelah Ibu sudah punya tim support-nya, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan ini, strategi tersebut? Ya, insya Allah ini nanti setelah ujian SMALB, Bu. Kebetulan kan SLB itu satu atap, Bu. SMALB, SMPLB, dan SD. Oh iya. Nanti setelah Oh, dari SD sampai SMA. iya, mungkin setelah ujian SMALB baru nanti kita koordinasi lagi. Ya, luar biasa Ibu. Keren Ibu. Jadi Ibu dari galau-galau tadi karena jadwal, ternyata Ibu sudah punya strateginya sendiri dan support sistemnya banyak Bu ya, alhamdulillah. Nah, gimana Bu perasaannya kalau sudah cerita? Alhamdulillah Bu Erlin, tadinya deg-degan gimana ini. Takutnya tidak terlaksana atau tidak ada gambaran sama sekali, takut tidak bisa berkoordinasi dengan arahan ataupun gambaran dari Bu Erlin tadi. Sudah mulai ada pencerahan lah Bu ya, kira-kira saya nanti rancangannya seperti apa untuk penjadwalan tersebut. Terima kasih banyak Bu Erlin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Jadi sudah agak kelihatan Bu ya, sudah kelihatan apa strategi yang akan Ibu sampaikan, apa akan yang Ibu lakukan nanti. Oke, alhamdulillah keren Ibu. Saya salut Ibu bisa semuanya bisa diatur waktunya dan support sistemnya banyak. Terima kasih Bu Erlin. Sama. Sudah Alhamdulillah. Aduh, saya banyak kira-kiranya. Aduh, gawat. Ini ada yang pengganggu. Ada iklan sedikit tadi Pak, mohon izin, maaf. Gak apa-apa. Sebelumnya Bu Dina mau ngomentari Bu Riani, enggak? Ya, nanti. Baik, terima kasih Pak Rian kesempatannya. Ya, tadi ketika Bu Riani berperan sebagai coach, ada beberapa hal yang saya catat. Yang pertama, masih ada penggunaan kata kira-kira beberapa kali tadi. Kemudian ada juga penggunaan kata mungkin, dan juga kata sejauh ini, gitu ya. Jadi ketika tadi melaksanakan coaching, 3 kata ini yang masih bisa saya rekam digunakan oleh Bu Riani. Selebihnya tadi Bu Riani sudah mampu menggali apa yang disampaikan oleh Bu Erlin. Kemudian yang tadi bisa kita lihat bahwa antara Bu Riani dengan Bu Erlin ini kan
dua-duanya membahas tentang keunikan siswa begitu ya. Nah, kalau saya melihat sebetulnya Bu Riani sudah mencoba untuk menggali dari kemampuan Bu Erlin agar Bu Erlin juga mampu memaksimalkan potensi dirinya. Itu saja Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dina. Terima kasih Silakan. Ibu Dina. Silakan Bunda Sri mengomentari Bu Erlin. Ya, terima kasih Pak Rian atas waktunya. Hebat nih dua orang yang sudah berperan jadi coach dan coachnya, tepuk tangan ya. Mau mengomentari yang Neng Erlin pada saat jadi coach di situ, terlihat Neng Erlinnya belum fokusnya terlihat lebih banyak menunduk dan mencatat. Dan saya yakin awal belum meminta izin. Jadi pada saat menatap kuncinya itu ditinggal. Jadi banyak yang dilakukan itu nunduk. Jadi si Ibu Rianinya sedang curhat, ditinggal nulis gitu ya. Ini tapi pas saat menjawab baru fokus. Nah ini yang harus dihindari, hal yang sepele tapi ini harus dihindari, harus hadir penuh ya, harus hadir penuh. Ini terlihat tadi banyak aktivitas, nggak tahu menulis, nggak tahu betulin HP, nggak tahu noong HP, ini harus dihindari. Nulis, Dan Bun, saya kan katanya mencatat harus ada nulis. lebih dari 4 kali kata mungkin sebagai coach dan 3 kali kira-kira, dan juga ada kebetulan. Kata kebetulan yang disampaikan oleh Neng Erlin, saya catat ada 2 kali kebetulan gitu ya. Dan juga kalau nggak salah, nah kata-kata ini tolong dihindari pada saat sebagai coach itu kebetulan, jangan, karena tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ya. Jadi kebetulan kalau nggak salah gitu ya, dan mungkin itu muncul, kadang saya catat 4 kali mungkin muncul, dan kira-kira saya catat ada 3 kali. Tapi kemampuan menggali sudah sangat bagus. Dan untuk yang terakhir pada saat mengucapkan terima kasih, jangan lupa terima kasih sudah mau berbagi, sudah mau percaya sama Ibu. Itu yang meyakinkan bahwa apa yang dia curhatkan kita juga menghargai. Dia mau berbagi, mau terima kasih sudah percaya sama Ibu, mau berbagi gitu ya. Itu saja Neng Erlin untuk pada saatnya nanti praktek yang nyata, tolong dihindari hal-hal tadi yang istilahnya kata yang tidak ya, yang harus dihindari. Gitu ya. Terima kasih Bunda. Sebenarnya di konsep tuh udah nggak ada kira-kira dan nggak ada mungkin, tapi pas ngomong keluar spontanitas. Inilah kita adanya observer, adanya yang memperhatikan, yang lain juga belajar dari belajar. Oh iya. Iya. Terima kasih Bunda. Bagus ya, tinggal teknik-teknik istilahnya aksesoris untuk menjadi istimewa saja sih. Gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bunda atas masukannya, dan Bunda juga dari secara umum dari kedua coach ini sudah unsur ceritanya sudah ada, transaksi tanggung jawabnya sudah ada. Namun tadi koreksinya sebenarnya sudah banyak ya, dari Bunda Dina dan Bunda Sri sudah ada, hampir sama dengan saya, kira-kiranya masih ada, kemudian ada gitu ya, dan ada ini Bu Riani, Bu Nya juga, kalau saya kira-kira baru 2, saya tangkapnya 2, Bu Erlin kira-kiranya sudah 3 kali. Dan yang agak, mohon maaf, yang ini terkesannya tidak penting, tapi sebenarnya penting. Jangan sampai menangkap CGP putus-putus Pak, ragu. Jadi harus CGP. Ya. Kuncinya, ada selesai? Ada Pak, ada. Ya, jadi
jangan biarkan si coach itu menjawab dengan ragu-ragu juga gitu. Jadi saya mungkin kadang-kadang ya itu pun nanti dikonfirmasi lagi, ibu kadang-kadang atau sudah terjadi gitu. Nah gitu nanti sudah terjadi gitu, itu yang masih tadi mohon maaf Penguatan. karena memang Bu Elin kayaknya generasi milenial sini ya gayanya gaya anak muda, jadi kadang ada kata-kata ini ya, dengan kata-kata itu oh jadi itu dong, nggak ini kata-kata dong itu kan penekanannya beda gitu ya. Jadi coach itu harus punya wibawa gitu. Jadi coach itu harus punya wibawa, meyakinkan si coachnya benar jawabannya itu gitu, dan mengembangkan itu yang harus diinikan gitu ya, bukan merasa sok wibawa tapi dengan kejelasan kata-kata kita gitu. Kata-kata kita itu sebenarnya udah ada tadi untuk pas waktu Bu Dudonya sudah bisa menggali. Untuk yang Bu Elin catatannya, karena tadi Bu Riani banyak bercerita gitu ya, banyak bercerita, justru yang bertanya awalnya Bu Riani gitu ya. Bu Riani bertanya awalnya gitu ya. Sebaiknya itu Bu Elin yang duluan bertanyanya gitu, menggalinya gitu. Kemudian kalau Bu Riani justru menyimpulkan, oh ekstrovert ya anaknya gitu ya. Oh, itu yang dihindari menyimpulkan duluan. Dari awal sudah menyimpulkan, Bu Riani sudah menyimpulkan duluan gitu ya. Dan Bu Elin menjawab, oh saya pun menduga itu. Nah itu seharusnya sebaiknya itu coachnya yang menyimpulkan. Jadi menahan diri itu luar biasa gitu ya. Saya pun kemarin yang waktu meng-coaching Welita itu karena ngedadak, jadi memang saya pun agak kaku juga gitu. Udah lama nggak meng-coaching gitu ya. Tapi yang penting tujuannya tercapai. Saya salut untuk ini, waktu yang singkat bisa tercapai tujuannya. Iya, pertama lagi. Walaupun masih ini ya, masih belum konkret jelas gitu ya si hasilnya itu. Ya Bapak Ibu, kita buat kesepakatan sudah pukul 17.54. Apakah maghrib itu 18.05? Apa lanjut dulu nanti pas adzan?